almarhum pendeta Tamba, Gembala Sidang Singkut, yang kalau nggak salah tahun ini meninggal Inang ya. Tahun ini ya, tahun lalu ya. Oh, tahun lalu, maaf. Tahun lalu. Nah, di sini hadir bersama kita Ibu almarhum pendeta kita di sini bersama dengan Pak Sintua Siringo-Ringo bersama dengan keluarga. Dan di sini ada permohonan doa ibu kita di sini, John Peter Tamba, mengalami gangguan roh jahat dan sering mendengar bisikan-bisikan yang sangat mengganggu. Yang mana orangnya ini? Anak keberapa ini, Nang? Yang kedua. Nanti kita sama-sama mendoakan saudara kita John Peter ini, kita serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja menyatakan pertolongannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh keluarga, juga kita semua saudara. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu terambil dari kitab Nabi Yehezkiel, kitab Yehezkiel pasal 14. Kita sama-sama belajar, saudara. Yehezkiel pasal 14. Saya harapkan kita semua memperhatikan firman ya. Karena di dalam kitab Amsal 28 ayat 9 berkata, barang siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan firman Tuhan atau hukum Tuhan, maka doanya adalah doa yang keji. Banyak orang yang menamakan dirinya Kristen tidak memahami hal ini, saudara. Mereka pikir tidak perlu mendengarkan firman, lalu nanti berdoa. Mereka pikir mereka dijawab oleh Tuhan. Oh tidak, saudara. Tuhan itu punya aturan. Kita dengar firman Tuhan, lalu di sana akan Tuhan taruh dalam diri kita iman. Lalu iman itulah, saudaraku, nanti menjangkau kuasa jawaban-jawaban doa untuk sampai kepada kita dari sorga, saudara. Ya. Kita harus punya pendengaran yang baik. Ya, ini yang menjadi masalah sebetulnya bagi banyak orang percaya. Nanti berteriak kepada Tuhan, tapi dia nggak mau dengar firman. Enggak bisa seperti itu, saudara. Apalagi sambil main HP. Ya kalau saudara baca Alkitab di HP-mu, ya tidak masalah. Tapi kalau saudara sambil main chatting-chattingan, selfie-selfian dan lain-lain, saudara, itu kita tidak menghormati Tuhan namanya. Saya selalu bilang ya, misalkan Pak Sintua ini main HP. Saya lagi ngomong ke dia. Coba saudara dulu, ada lawan bicara. Sudah sedang ngomong ke dia. Dia main HP. Saudara tersinggung enggak? Tersinggunglah. Tuhan pun tersinggung kalau kita, saudaraku, tidak kalau kita sambil main-main HP dan lain-lain. Di sana berarti memalingkan telinga kita untuk tidak mendengarkan firman. Tuhan pasti tersinggung. Manusia aja tersinggung. Kan begitu, saudara ya. Tujuan saya di sini, saudara, dari firman ini, supaya nanti kalau kita berteriak kepada Tuhan minta tolong, sesuai dengan Yesaya 58 berkata, dia akan berkata, ini aku akan menjawab. Begitu cara Tuhan, saudara. Supaya jemaat Tuhan yang datang hari ini tergenapi firman ini. Yang beribadah pasti diberkati roti makanan dan minumannya. Dan dijauhkan penyakit. Ini saudaraku firman Allah, ini jaminan ini. Makanya orang senang beribadah. Minimal janji Tuhan yang satu ini pasti tergenapi, saudara. Itu sudah pasti. Nah, ini yang saya harapkan kepada kita. Baik, saudara.
Kita baca saudara satu ayat saja, mengingatkan kita kembali. Ayat 23. Yeskil pasal 14 ayat 23. Kita baca bersama. 3, 2, ya. Mereka akan menghibur kamu kalau kamu melihat tingkah lakunya. Dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan kuperbuat segala sesuatu yang kuperbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kita ulangi saudara. Mereka akan menghibur kamu kalau kamu melihat tingkah lakunya. Dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan kuperbuat segala sesuatu yang kuperbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan Allah. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini berbicara tentang keadaan yang terjadi, saudaraku, kepada umat percaya yang tinggal di Yerusalem pada zaman itu. Yang hari ini berbicara kepada kita. Kita juga adalah umat percaya. Kita juga, saudaraku, disebut umat atau putri Yerusalem. Nanti saudara, kita akan tinggal di Yerusalem baru. Bukan Yerusalem yang ada di Israel sana. Tapi di sebuah kota, di sorga ada sebuah kota saudara yang begitu indah. Yang tidak ada apa-apanya dengan California atau Swiss atau Dubai sekalipun saudara. Ada sebuah kota yang begitu indah. Akan nanti saudaraku, kita tinggal di sana seperti pujian tadi saudara. Di sorga nanti. Ada rumah kita di sana. Dan sekarang sedang Tuhan siapkan semua rumah kita masing-masing. Tapi tergantung kita ya. Karena bukan tanpa aturan juga rumah kita dibangun Tuhan di sana. Aturannya ialah kita yang mengirim bahan bangunan rumah kita ke sorga. Lalu dibangun oleh malaikat di sana, diperintah oleh Tuhan Yesus. Caranya seperti apa? Ikatkan diri kita dengan firman Tuhan dengan menjadi pelaku firman. Lalu dalam kitab Matius 18 ayat 18 berkata, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Kalau saudara mengikatkan diri kita dengan firman di bumi ini, firman yang kita lakukan itulah saudara, seperti hari ini beribadah. Kalau sungguh-sungguh, firman ini akan menjadi bahan bangunan rumah kita kirim hari ini ke sorga saudara. Tapi lihat dulu kualitasnya kan gitu ya. Kualitas kita ini gimana saudara? Artinya kualitas ibadah kita yang kita lakukan dari firman ini, kualitasnya ada dua saudara. Ada satu barang berharga, kedua barang tidak berharga. Dikatakan 1 Korintus pasal 3. Yang barang berharga adalah dari emas, perak, dan batu permata. Yang tidak berharga adalah dari kayu, rumput kering, dan jerami. Yang mana saudaraku kualitas yang mau kita kirim ke sorga? Tergantung kita saudara di bumi ini. Pilihan itu ada di kita. Kalau saya memilih, saya harus, yang saya kirim adalah yang berharga. Kelas emas. Kelas emas itu seperti apa? Kita melakukan firman ini tentang ibadah ini dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dengan kerelaan, dengan tulus ikhlas, dengan sukacita kepada Tuhan. Baru saudara itu emas, perak, batu permata. Tapi kalau kita saudara sambil main HP, mengganggu teman kiri kanan, ya. Kadang-kadang kalau nggak suka firman Tuhan, kita keluar masuk. Nah itu saudaraku kelasnya kayu, rumput kering, dan jerami saudara. Kalau diuji itu pasti terbakar habis. Malah yang lebih buruk pernah dikasih tahu Tuhan di sini. Jangan sampai malah kita membangun rumah kita di neraka, saudara. Iya, kalau kita saudaraku, misalnya saudaraku beribadah pura-pura, tidak sungguh-sungguh. Saudara nggak menyadari yang kita buat malah rumah kita di neraka, saudara.
Iya. Jadi saudaraku, makanya kalau dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 berkata, kamu memang sudah mulai sungguh-sungguh, tapi aku ingin kamu lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, kalau saudara sudah bersungguh-sungguh, mari kita makin kita tingkatkan kesungguhan kita, saudara. Semesti seperti itu. Nah, saudara, kembali kepada firman ini. Ayat ini berkata, saya, saudara, menekankan tentang bagian B. Kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan kuperbuat segala sesuatu yang kuperbuat atas Yerusalem. Ya. Kepada kita khususnya umat percaya atau umat Yerusalem, saudara, secara roh, Yerusalem sorgawi. Apapun yang terjadi kepada kita, yang menimpa kita, baik atau buruk, ayat ini berkata, saudara, pasti ada alasan Tuhan yang tepat. Kenapa itu menimpa kita, saudara? Ya, ini mesti kita paham. Contoh, saudara, misalnya orang Israel atau kita, kok kita diberkati ya? Misalnya usaha pekerjaan kita lancar, anak-anak kita takut akan Tuhan, mereka mau datang beribadah, mereka berdoa menjadi pelaku firman, hidup kita diberkati Tuhan. Saudara, bukan terjadi sekonyong-konyong begitu saja itu, saudara. Tidak. Tuhan yang melakukan itu. Sebaliknya, saudara, kalau terjadi kepada kita hal yang buruk, nah ini, saudara, misalnya kita mengalami kecelakaan, warung kita kok sepi, misal, saudara, usaha kita sedang morat-marit, misal, yang menimpa kita, saudara, pasti ada alasan yang tepat kenapa terjadi seperti itu, kata firman ini. Iya. Enggak terjadi begitu saja, saudaraku, tanpa sebab akibat. Khususnya kepada kita ya, umat percaya ini. Ada juga begini, mungkin kita melihat. Ada orang enggak ibadah, enggak berdoa, enggak puasa. Tapi hidupnya diberkati. Iya. Usahanya berhasil. Juga di sana ada alasan Tuhan yang tepat. Kenapa itu terjadi, saudara? Kalau ada orang hidupnya, saudaraku, diberkati tapi enggak ibadah, dia sehat-sehat saja, lancar semua, saudara, tapi hidupnya diberkati. Kalau alasannya sederhana, saudara. Mazmur 73 berkata, kalau ada orang seperti itu, enggak berpuasa, enggak berdoa, enggak ibadah, tapi lancar saja. Ayat itu berkata, Tuhan sedang menaruh dia di jalan-jalan yang licin, saudara. Dan menunggu waktunya, kalau dia nggak bertobat, maka saudaraku, hidupnya akan berakhir dengan tragis, saudara. Makanya hidup kita nggak bergantung dengan apa yang kita miliki, saudara. Kata kitab, Lukas 12. Kata Tuhan Yesus. Juga kalau kita sudah setia, misalnya sudah setia berdoa, beribadah, kita menjaga hidup kudus, misal, saudara. Kita berpuasa, kita melayani, tapi menderita. Juga ada alasan yang tepat kenapa itu terjadi, saudara. Kenapa ya menderita? Nah, ada tujuan Tuhan, saudara, di sana. Bisa saja seperti kepada Ayub. Tujuannya, saudara, untuk menambah kapasitas dia dalam rangka memberkati dia 2 kali lipat sebentar lagi melalui penderitaan yang dialaminya, sudah. Iya. Ada juga, saudara, penderitaan itu datang untuk menambah iman. Kata kitab 2 Timotius pasal 3, sudah. Ada juga penderitaan itu datang
Kalau firman Tuhan berkata, menjadi alat keseimbangan seperti kepada Paulus. Dia menderita. Dia malah rela sengsara dalam kesesakan, dalam penderitaan. Tujuannya katanya, supaya kuasa Tuhan sempurna bekerja di dalam pelayanannya, saudara. Jadi tetap ada alasan Tuhan yang tepat. Apapun yang menimpa kita umat percayanya, saudara. Makanya untuk mengetahui itu, sederhana sebetulnya, saudara. Kita mesti tahu begini, coba kita lihat. Suatu hari terjadi, coba kita baca dulu. 2 Raja-Raja, saudara. 2 Raja-Raja, pasal 22 ya. Coba kita baca, saudara. Ayat 10, saudara. Kita baca, saudara, 10. Sampai dengan, yaitu di sini, ayat yang ke-13. Kita baca bersama. 2 Raja 22 ayat 10 sampai 13. 32, iya. Safan, panitera itu, memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitera itu, dan kepada Asaya hamba raja. Katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang menyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalam. Saudara, lihat kata-kata ini. Artinya begini, saudara. Pada masa raja-raja, yaitu orang Israel, hari itu mereka ditimpa masalah. Terutama ada 4 masalah besar yang sangat mengganggu mereka dan sangat menindas. Membuat mereka menderita luar biasa, sudah. Pertama terjadi kelaparan hebat. Di sana semua, saudaraku, bahan makanan serba mahal. Dan begitu langka, dicari ke sana kemarin gak dapat-dapat, sudah. Kayak kita tempo hari. Susah mencari minyak makan, sudah. Cuman kalau orang percaya, nggak usah takut dengan itu. Tuhan pasti sudah sediakan sama kita anak-anak Tuhan. Iya, itu luar biasanya ikut Tuhan ini. Kelaparan. Sampai saudaraku hari itu, terutama pada masa Raja Ahab, Raja Yehuda. Ketika lapar hebat, waduh saudara, mereka menggoreng anak-anaknya masing-masing. Mereka menjadi manusia kanibal, saudara. Karena sudah nggak ada makanan. Demi menyambung hidup, anak yang masih kecil dipotong, saudara. Digoreng, dimasak, di sop, saudara. Itu firman Tuhan yang ngomong ya. Yang kedua, saudara, yang terjadi menimpa mereka, penyakit. Penyakit sampar, penyakit yang tidak ada obatnya, saudara. Banyak orang Israel harus menjadi korban. Mereka mengalami mati sia-sia oleh karena penyakit itu. Mereka pergi ke tabib, arti sekarang itu ke dokter misal, saudara. Atau kemana, mencari kesembuhan, tidak kunjung sembuh, saudara. Bahkan malah makin parah. Mati sia-sia sudah. Banyak korban pada hari itu. Lalu yang ketiga, saudara, datang binatang. Misalkan mereka bercocok tanam. Mereka punya kebun. Atau sekarang katakanlah ada kebun karet,
kebun kelapa sawit, kebun coklat begitu ya, sawah begitu. Tapi kok nggak ada hasil apa-apa? Banyak binatang, ada binatang hama, ada binatang gajah, harimau, babi, dan lain-lain. Merusak tanaman itu saudara. Bahkan saudaraku malah tidak berbuah apa-apa. Menimpa orang Israel pada hari itu. Iya. Kalaupun mereka misalkan sepertinya sebentar lagi mau panen, mereka akan mengalami gagal panen, saudara. Kata kitab Yeremia. Karena apa? Datang binatang-binatang menghabisinya, saudara. Lalu yang keempat, terjadi perang kepada orang Israel. Orang Israel nggak menang-menang pada zaman itu. Iya, mereka saudaraku dirampas harta mereka. Mereka saudaraku dilukai, dipukul, diperlakukan begitu sangat menderita, saudara. Dan yang kelima sebetulnya ada yang lebih sadis. Apa itu, saudara? Udah menderita yang 4 bagian, mereka harus dibuang ke tanah Babylon selama 70 tahun, saudara. Lalu ketika terjadi, yaitu katakanlah 4 masalah besar yang menimpa orang Israel ini, mereka nggak tahu kenapa ini terjadi, saudara, hari itu. Mereka nggak tahu kenapa ini terjadi. Kenapa mereka tidak tahu, saudara? Karena hari itu, pertama, di sana sudah muncul nabi-nabi palsu. Justru kalau mereka berkhotbah mengajar, mereka hanya mengajarkan tentang, katakanlah kalau zaman sekarang orang ngomong teologi kemakmuran. Mereka ngomong, tidak apa-apa. Kayak sekarang ini saya pernah mendengar di TV, saudaraku. Ngomong begini, kalau hari Minggu memang laris warung, nggak apa-apa kau nggak kebaktian. Wah, ini penyesat di dalam hati saya. Iya, saudara. Karena seperti itu. Misalnya Minggu paling laris begitu ya. Apalagi Lebaran, pun gak ada yang jualan. Kita buka saja. Padahal itu hari Minggu, saudara. Iya. Ada yang berkhotbah, nggak apa-apa. Seperti itu dalam kitab raja-raja. Mereka menamakan diri hamba Tuhan, tetapi mereka hanya berkata, nggak apa-apa kau jualan, nanti hasilmu kasih sama saya persembahanmu ya. Kayak orang Tapanuli ngomong begini. Tapi kalau dalam kitab Yeremia ngomong begini, damai sejahtera bagi kalian, aman semua. Kalian pasti diberkati, tenang saja. Hatinya ngomong, yang penting kalian kasih nanti sama saya persembahan-persembahan. Kalau orang Tapanuli ngomong, damai nasumurung madihamu. Durung-durung madia. Itu bahasa Tapanuli, sudah. Saya nggak tahu kalau bahasa ininya, barangkali otomosi, bahasa Niasnya, apa itu. Iya. Seperti itu, kalau datang pun seorang hamba Tuhan yang benar, mereka tolak, saudara. Datang hamba Tuhan yang benar ngomong. Enggak seperti itu firman Tuhan yang ngomong apa. Kalian, Hamunah. Firman Tuhan ngomong begini, kata seorang hamba Tuhan seperti Yeremia. Tapi mereka ngomong, apa kau ngelindur ya? Kamu lagi kumur-kumur ya Yeremia. Asal ngomong baik kau ini. Apa dia kau ini? Ini si Nabi yang siko ini ngomong kami ada aman, damai sejahtera. Sehingga mereka lebih mendengar kata-kata yang enak, saudara. Kalau udah mendengar tentang salib, tentang penderitaan, waduh, nggak siap gua menderita ikut Tuhan ini. Makanya banyak orang berkata, gua pikir ikut Tuhan Yesus ini
enak-enak saja, diberkati, ini nggak ada penderitaan. Siapa bilang, saudara? Anugerah yang sampai kepada kita itu ada dua, saudara. Apa itu yang pertama? Hidup oleh apa? Karena apa? Dalam kitab Filipi 1 ayat 29. Satu, kita hidup di dalam percaya kepada Yesus. Yang kedua, kita menderita mengikuti Yesus ini. Disebut pikul salib. Menderita. Itu sudah menjadi bagian perjalanan iman kita, saudara. Kita menderita. Tapi jangan menderita karena maling ya. Ya jangan menderita karena maling lah. Misalnya masuk penjara gitu karena maling. Itu bukan karena itu. Bukan pikul salib itu, saudara. Misalnya saudara karena nggak ibadah, warungmu nggak diberkati. Usahamu, pekerjaanmu. Ya. Di kantor, di mana. Barangkali saudara punya perusahaan dan lain-lain. Tapi nggak diberkati, saudara. Iya. Saudara, misalnya karena nggak datang ibadah, nggak diberkati. Iya, itu saudaraku harus diketahui. Iya. Itu karena itu bukan namanya menderita karena pikul salib, saudaraku, karena nggak ibadah lalu kita menderita. Bukan, saudara. Menderita itu karena kita menjadi pelaku firman. Kita dibenci orang, kita dikata-katai orang, malah kita diperlakukan, saudara, mungkin dengan begitu kasar. Misalkan kita ibadah. Beribadah terus ini, Pentakosta ini. Hari Minggu ibadah, mesti beribadah itu. Sekali-sekali nggak usah beribadah lah. Nanti Tuhan ngomong, ya udah sekali-sekali gue nggak memberkati warungmu lah, usahamu, anak-anakmu, jabatanmu, karirmu, pekerjaanmu. Mau dibilang Tuhan kayak gitu gimana? Pening kita kan? Kita yang membatasi Tuhan bekerja di dalam kita, saudara, dengan sikap kita. Tidak mau saudaraku menjadi pelaku firman Tuhan. Nah hari itu, karena mereka ini nggak tahu ya, kenapa ini terjadi? Kata di sini saudaraku, Yosia. Kenapa hukuman penderitaan yang menimpa kita? Lalu hari itu saudara, ditemukanlah kitab hukum Taurat yang dicatat oleh Musa, saudara. Pas dibaca tentang penghukuman, langsung Raja Yosia, saudaraku, mengoyakkan pakaiannya dan berkata, kita harus bertobat semua ini. Rupanya kita telah melanggar firman Tuhan. Makanya ini terjadi menimpa kita. Artinya saudara yang saya ambil, apapun yang terjadi sama kita sudah tercatat di Alkitab ini. Makanya kita harus tahu firman Tuhan, saudara. Harus tahu. Itulah gunanya kita baca Alkitab, itulah gunanya kita datang beribadah ke gereja. Supaya kita diajarkan firman Tuhan. Supaya apapun yang menimpa kita, saudara, baik atau buruk, kita tahu itu, saudaraku, pasti ada alasan Tuhan yang tepat. Karena kita tahu dari mendengar dan membaca firman Tuhan. Contoh nggak usah banyak-banyak, saudara. Misalnya kita sakit lah. Coba kita baca sebentar. Mazmur 107, saudara. Kalau ada yang sakit misal gini. Kenapa kok sakit ya gitu ya. Nah salah satunya begini. Mazmur 107. Ayat 17. Kita baca, saudara. Ayat 17, 3, 2, iya. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Lihat ayat ini. Ada orang yang sakit ya, tapi nggak semua ya. Tapi kalau kita orang percaya, saya bilang tadi. Ada orang sakit itu karena mereka melakukan dosa. Dan disiksa oleh kesalahan-kesalahan mereka. Nah ini saudara. Makanya saudaraku, selalu periksa diri kita dengan bercermin kepada firman. Kalau kita berdosa, saudara, nanti akan datang saudaraku yang menimpa kita.
Katakanlah misalnya penyakit. Kan jadi masalah kan? Ini firman yang ngomong saudara. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Jangan bilang, ini karena tadi saya kena hujan. Jadi makanya saya sakit ini. Iya saudara, itu cuman gara-gara saja itu. Tapi dalam rangka kenapa dia misalnya kena hujan, dalam rangka supaya lewat hujan itu nanti dia mengalami sakit, demam. Lalu saudaraku dia mulai mengalami tersiksa dengan penyakit itu. Itu hanya gara-gara saja itu. Misalkan saudara, kenapa terjadi misalnya sakit perut begitu ya. Tahu-tahu saudaraku misalnya, karena misalnya nggak berdoa gitu ya, tahu kita sakit perut. Itu hanya gara-gara saja penyakit makanan itu. Sebetulnya ketika kita terjadi sakit itu karena kita diingatkan Tuhan ada kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Makanya itu terjadi. Lihat kata-kata ini. Makanya kalau saya menginjil saudara, saya tidak jarang menyampaikan yang ini. Tapi enggak semua penyakit karena dosa ya. Enggak. Contoh misalnya Ayub atau Paulus, bukan karena dosa mereka penyakitan saudara hari itu. Tidak. Ada tujuan Tuhan juga di sana yang tepat. Kenapa itu menimpa mereka? Kan begitu saudara. Contoh seperti Paulus lah dalam kitab Galatia. Dia sakit. Dia berkata, ketika pertama kali aku datang kepadamu, aku mengalami sakit pada tubuhku. Tapi kamu menyambut aku. Bahkan kamu berani mau mendonorkan matamu kepadaku. Supaya aku sehat. Artinya di sana saudara. Saya di sana membaca ayat itu. Berarti Paulus ini mengalami sakit pada bagian matanya saudara. Sehingga dia harus, hari itu orang Galatia, berani. Kami kasihlah Paulus mata kami. Supaya didonorkan kepadamu. Ditransplantasi katanya. Nggak apa-apa. Ayo kita ke dokter. Yang penting kau sehat Paulus. Tetapi justru penyakit yang dialami Paulus, justru itu dipakai Tuhan untuk mentobatkan jemaat yang ada di Galatia, saudara. Makanya di sana dibangun gereja di Galatia. Banyak jiwa bertobat. Karena dia mengalami sakit. Jadi saudara, kita harus melihat dari perspektif Alkitab. Dari sudut pandang Alkitab. Dari firman Tuhan yang kita baca. Yang kita dengar. Kenapa ini sakit? Kenapa menderita? Bila itu menimpa kita saudara. Jangan tergesa-gesa langsung menyalahkan Tuhan. Menyalahkan keadaan. Jangan saudara. Saya sendiri aja senggolan misalnya saudaraku mobil saya misal. Dengan mobil orang. Saya bertobat di situ, saudara. Maafkan saya, Tuhan. Maafkan saya. Ampuni saya. Tidak serta-merta saya langsung keluar. Gua tarik lehernya. Oh jangan, saudara. Lo mau apa lo? Dulu iya. Kayak kita ini. Kalau dulu saya belum bertobat begitu. Iya. Bahkan waktu baru bertobat pun masih seperti itu. Saya waktu baru bertobat. Saya pernah seperti itu. Misalnya ya, ada tempo hari mau nyopet apa dulu waktu di Bambu Kuning di Bandar Lampung. Saya tarik lehernya di pasar itu. Iya, waduh, saya rupanya salah ini. Maafkan saya Tuhan. Maafkan saya Bapak. Lalu kami mulai, ada apa dengan kami? Kenapa ternyata kami mau dicopet ini? Ada apa ini? Kan harus kita tetap saudaraku memeriksa diri kita ya. Karena Alkitab tadi berkata, supaya kamu tahu bahwa segala sesuatu yang kuperbuat kepadamu, aku punya alasan yang tepat. Makanya saudara-saudara, kita harus mengetahui firman Tuhan tadi seperti pada zaman Yosia ketika hari itu Hilkia membacakan kitab Taurat itu.
Itulah gunanya saudaraku harus tahu firman Tuhan ini. Kadang-kadang saudara orang bosan kepada firman Tuhan ini. Baca Alkitab kita. Alkitab ini disebut kalau Yakobus pasal 1. Ini cermin saudara. Cermin. Cermin. Apa cermin? Saudara kalau bercermin kayak mau kesini tadi kan. Apalagi misalnya ibu-ibu, gadis-gadis. Entah di rumah, di mobil. Apalagi baru turun dari motor misalnya dari mobil. Ngaca dulu, ngaca. Woi ngaca, woi, ngaca, woi. Pas ngaca, ada nggak cemongan saudaraku barangkali lipstiknya. Barangkali agak mengot-mengot alisnya. Waktu, apa itu, barangkali copot saudaraku bulu matanya sebelah saudara. Atau lebih tebal saudaraku sebelah kiri bedaknya. Itu kan tahu karena ngaca. Begitulah firman Tuhan ini. Kita ini bercermin. Waktu kita baca Alkitab, Alkitab akan membaca kita saudara. Dia akan memberitahu, waduh saya salah rupanya. Rupanya salah ya. Ngomong kotor itu nggak boleh. Dendam itu nggak boleh. Ngata-ngatain orang nggak boleh rupanya. Salah rupanya ya. Maafkan saya Tuhan. Wah di sini saudara. Makanya banyak orang ketika baca Alkitab, di situ dia bertobat saudara. Dia mulai mau berubah. Apalagi mendengar firman seperti ini. Saudara jangan ngomong misalnya di situ, misalnya di mana. Pak pendeta ini nyindir-nyindir saya rupanya ya. Oh enggak saudara. Apa saudara saya menyindir saudara? Saya nggak menyindir. Malah ada tempo hari di ibu-ibu ngomong ke saya. Pak, siapa yang ngelaporin sama Bapak? Apa Bu? Ada yang ngelaporin sama Bapak ya tentang keadaan rumah tangga kami? Saya nggak tahu. Saya bilang. Nggak ada yang ngelaporin. Kok Bapak tahu itu semua tadi? Kayaknya sama saya semua khotbah itu. Astaga. Saya bilang begini sama dia. Kalau ada suatu khotbah datang kepadamu, sepertinya membongkar dosamu, Bu. Itu adalah perhatian Tuhan kepadamu. Supaya dosamu jangan kau bungkus-bungkus. Keluar engkau dari dosamu itu. Tuhan mengasihimu. Jadi kalau saudara dan saya sepertinya agak disenggol-senggol dosa kita supaya kita lepas dari dosa. Dan saya nggak tahu itu saudara-saudara punya dosa. Itu adalah perhatian Tuhan kepada kita. Karena kita domba-dombanya saudara. Jangan langsung marah-marah. Awas lo ya. Besok gua nggak datang kebaktian di gereja lu. Gua nggak kasih nanti persembahan. Nggak boleh begitu. Di sini kan Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus itu menyelidiki segala sesuatu. Iya. Iya. Apapun yang ada pada kita. Makanya itulah gunanya saudara pelayanan ini. Yaitu saudaraku harus Roh Kudus yang bekerja. Supaya saudaraku mengetahui apa sih kebutuhan kita. Apa sih yang perlu di kita ini dari firman ini. Iya. Jangan saudaraku misalnya menolak firman Tuhan ya. Jangan menolak firman Tuhan. Inilah hidup kita. Di sini kita hidup. Dan ini adalah rel. Firman ini rel menghubungkan kita saudara sampai ke sorga. Kalau keluar dari firman ini, kita hidup semau kita. Kita nggak bakal ketemu saudaraku di sorga. Firman ini rel menghubungkan kita ke sana. Maka berjalanlah di rel firman ini. Kalau keluar dari rel, kita tersesat. Nggak sampai ke tujuan saudara. Iya. Menjadi orang Kristen itu saudara harus berjalan di rel yang benar. Firman Tuhanlah rel kita. Kalau nggak tahu firman Tuhan, kita ini saudaraku sama aja jalan-jalan. Mau kemana? Misalnya gitu, mau ke Jakarta. Kita nggak tahu saudaraku jalan ke Jakarta. Ujungnya cuma jalan-jalan doang, muter sana, muter sini. Nggak nyampe ke tujuan saudara. Supaya sampai tujuan, harus tahu firman Tuhan saudara. Dan apapun yang terjadi di perjalanan kita akan tahu dari firman ini. Contoh kalau kita diberkati tadi ya. Coba kita baca sebentar. Ini Ulangan 28 nih. Wah ini kita pasti senang ini semua ini. Apalagi saya sudah. Saya paling senang ini. Apalagi memperkatakan ini.
Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Coba kita baca dulu bergantian saja. Laki-laki ayat ganjil, perempuan ayat genap. Baik, judulnya berkat ayat 1 sampai 14, ayat 14. Baik, kita laki-laki dulu. Ayat ganjil nanti ayat 14 sama-sama kita baca. Yaitu laki-laki dulu. 3, 2, ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia, kita baca bersama. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Haleluya. Lihat firman ini. Saudara, kalau baik-baik kata ayat ini ayat 1 ngomong, kita baik-baik mendengarkan firman ini dan kita lakukan dengan setia, maka berkat ini akan datang. Ini dibilang akan datang. Jadi bukan kita yang cari berkat ya. Jangan salah saudara. Kan banyak orang sibuk dengan cari berkat. Buka pagi sampai malam, tengah malam. Di Celentang saudara ada di pinggir jalan itu. 24 jam. Buka terus, Minggu buka, hari Natal buka, hari Paskah buka, hari kenaikan Tuhan Yesus buka. Buka terus. Ya. Ada orang seperti itu, saudara. Ya. Dia nggak setia, padahal Kristen. Ayat ini berkata, saudara, dia pikir seperti yang saya bilang tadi. Dia mencari berkat banyak-banyak. Oh, nanti saya buka begini. Tidak. Saudara, kita bukan mencari berkat. Kita jadi anak Tuhan ini. Kita menjadi anak Tuhan sekarang bukan cari berkat. Berkat ini akan datang kepada kita. Ya, ini melimpah ini. Kalau kita menjadi pelaku firman. Contoh seperti kata Tuhan Yesus saja, nggak usah banyak-banyak. Itu menjadi modal kami atau modal seperti saya pribadi. Atau kita semua, karena firman itu milik kita semua. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saudaraku, jangan kita yang cari berkat. Berkat yang datang ke kita, apalagi Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, dan seterusnya, lalu ayat itu berkata,
kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bayangkan kata-kata itu. Makanya saudara, kalau ibadah hari ini benar-benar sungguh-sungguh, kualitas emas, lihat nanti saudaraku di hari 6 hari minimal ke depan. Saudara pasti diberkati. Roti makan minuman, dijauhkan penyakit. Itu udah otomatis itu saudara. Nggak usah khawatir, nanti warungmu seperti ini. Kalau saya saudara pergi ke pasar ya, atau kemana gitu, kalau warungnya lagi sepi, misal saudara, misalnya sudah datang kita agak siang-siang gitu, kalau saya misalnya ke pasar ya, apa sayurnya belum habis. Kenapa Bu? Kok ngelamun? Iya ini Pak, belum habis-habis. Oh gitu ya. Saya ajari dia ayat 8 seperti, coba kita baca ayat 8 ini. Saya ajarin, kalau yang punya warung ya, punya usaha. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Artinya begini, Tuhan akan memerintahkan kata-kata ini begini maksudnya. Jadi waktu kita punya usaha pekerjaan, kalau kita hidup di dalam ayat satunya, yaitu kita mau mendengar firman dan melakukannya. Artinya, hari-hari kita adalah menjadi pelaku firman. Ayat ini berkata, aku akan memerintahkan berkat datang kepadamu. Ayat ini ngomong saudara begitu. Saudaraku, saya kasih tahu nih, yang punya usaha ya, misalnya punya mereka yang ada di pasar, punya toko, dan lain-lain saudara. Ini kunci utamanya nih. Tinggallah di dalam firman itu. Aman kita tentang berkat-berkat sampai kepada kita. Enggak usah khawatir saudara. Iya. Pasti kita diberkati. Makanya saudaraku, orang senang beribadah karena saya beribadah, kita kan diberkati ada dua ya. Kita sudah tahu kan di dalam Alkitab tulisannya Paulus. Ada berkat rohani, ada berkat jasmani. Nah hari ini kita diberkati dulu saudara secara rohani. Roh kita ini dulu saudaraku dibenahi saudara. Ya, roh kita. Makanya saya kan selalu bilang, kalau dalam kitab Lukas 4, itulah bedanya kita dengan binatang. Binatang itu makan cuman jasmani saja, berkat jasmani. Makan dia dari lahir, makan terus, makan. Lama-lama dia besar, tua, mati. Kalau anak Tuhan tidak, Tuhan Yesus yang ngomong, manusia hidup bukan dari makanan saja, dari roti itu. Tapi manusia hidup dari makan firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita makan yang kedua, makan itu untuk kebutuhan roh kita, makanan roh kita. Roh kita perlu makan. Tujuannya apa? Supaya roh kita sehat, kuat, menyala-nyala. Menyala-nyala berdoa, menyala-nyala beribadah, menyala-nyala memuji Tuhan, menyala-nyala baca Alkitab, menyala-nyala mengajak orang datang kebaktian, menyala-nyala menginjil, menyala-nyala berpuasa, menyala-nyala mengikut Tuhan, menyala-nyala supaya dia betul-betul sampai ke surga. Menyala-nyala, karena apa? Rohnya diberi makan. Inilah kita bedanya manusia dengan binatang. Kita makan dua bagian. Roh kita perlu makan, saudara. Makan firman. Firman itu kan roti hidup. Perlu kita makan dengan cara apa? Membaca dan mendengar. Itu sedang makan firman saudara. Sehingga saudaraku kita diberkati. Baru ketika roh kita sudah mulai menikmati semua, lalu Tuhan akan wujudkan itu. Kita di sana menjadi pelaku firman yang kita dengar itu, baru berkat jasmani pun menyusul, saudara. Kata ayat ini. Pasti itu. Lihat kata ini. Berkat ini akan datang kepadamu. Bukan kita yang cari berkat. Kalau kita hanya mencari berkat, saudara, dalam kitab Matius 6 ayat 32. Kalau kamu mencari itu, misalnya berkat-berkat ini saja, disebut kamu ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Sama seperti 1 Korintus pasal 15 ayat 19. Kalau engkau menaruh pengharapanmu hanya untuk kepentingan hidup jasmani saja yang ada di dunia ini,
Kitalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Artinya saudara, kalau ikut Tuhan ini hanya cari berkat jasmani saja, hanya untuk kepentingan yang kelihatan ini, kita orang yang paling malang saudara. Tapi kalau kita mulai harus berkat rohani dulu, yang nyampe saudara itu kepada kita, roh kita makan firman, wah, baru menyusul berkat jasmani itu udah otomatis itu. Maka berkat ini akan datang kepada. Contoh, misalnya punya warung, saya bilang tadi, Tuhan akan memerintahkan nanti orang-orang datang membeli di warung kita, di toko kita, atau apapun pekerjaan kita di sana, saudara punya usaha. Percaya itu. Misalnya saudara punya angkot misal, atau Gojek begitu ya, Grab. Misalnya punya angkot, enggak usah khawatir. Tuhan sudah siapkan nanti di situ para penumpang di tengah jalan. Jangan khawatir, wih nanti orang itu duluan. Enggak, Tuhan sudah sediakan itu. Untuk kita. Iya. Berkat jasmani kan juga ada 3 ya. Harus tahu ya. 1, berkat khusus. Nah, berkat khusus lah kalau kita karena mencari Tuhan dulu, beribadah dulu, itu namanya berkat khusus nanti datang ke kita. Yang kedua berkat umum. Berkat umum seperti matahari ini. Matahari ini bisa menerangi orang jahat dan orang baik-baik. Sama seperti kita punya toko di sana misalnya di pasar. Di situ ada orang Kristen. Di situ bukan orang Kristen, satu yang sebelahnya. Sama-sama laku itu saudaraku, sama-sama kena matahari. Itu berkat umum saudara. Ya. Ada berkat dari iblis. Iblis saja berani menawarkan itu kepada Yesus. Semua ini kuberikan kepadamu, asal engkau menyembah aku. Kata si iblis sama kepada Yesus. Untung saja Tuhan Yesus ini luar biasa ya. Dia menggunakan firman. Ada firman berkata, hanya kepada Allah saja kamu menyembah. Makanya kalau melawan iblis, jangan menggunakan kekuatanmu saudara. Gunakan firman Tuhan. Lalu si iblis itu pun pergi dari dia. Kan gitu ya. Nah, sekarang ini kalau berkat dari iblis, karena ada penglaris. Ya, penglaris. Nanti disiram kembang, apalagi kayak sekarang kalau beli motor, beli mobil. Mesti dimandikan nanti mobilnya dengan kembang 7 rupa. Loh, kenapa itu mbak? Iya mesti diginiin pak. Diapain? Dimandikan dengan kembang 7 rupa. Supaya apa? Supaya selamat pak. Selamat pak. Selamat. Sekarang ini saudara udah banyak ditipu oleh si iblis. Makanya kalau nggak tahu firman Tuhan ini saudara, dia akan berjalan menurut apa yang dia pandang benar. Iya. Tapi kalau dia bilang, saya salah rupanya ya. Kalau saya pergi ke Gunung Kawi. Sekarang kan banyak orang ke Gunung Kawi, saudara. Cari penglaris, supaya kebal. Ini tahan bacok, buatan bacok. Kalau kehilangan dompet, cari dukun. Pak dukun, gua kehilangan dompet. Di mana dia? Oh, arah timur dia. Timurnya di mana? Bingung kita. Iya. Jangan mau ditipu saudara oleh iblis. Kita itu kan pengen berkat khusus saudara. Berkat khusus itu adalah kalau kita hidup dengan firman-Nya. Baru datang. Nanti saudara bawa angkot. Udah disiapin itu. Sewa-sewa apa? Penumpang di jalan. Nggak ada yang bisa mengambil itu saudara. Percaya saja. Tuhan sudah sediakan. Kan Kejadian pasal 22 berkata apa? Kata Abraham. Tuhan sudah sediakan nak. Aman kita. Saya kalau memperkatakan itu sama istri saya, misalnya kayak tempoh hari kami berangkat ke Sumatera Utara, kami belum ada duit. Hari ini mau berangkat, belum pegang duit, cuma pegang 700, misalnya hari ini, hari itu. Belum ada duit kita apa? Katanya. Percaya saja, Tuhan sudah sediakan. Enggak taunya, Pak, kayak tempoh hari kan, kami baru jual tanah Pak, pas waktu Bapak doakan, laku Pak, ini Pak ucapan syukur kami kepada Tuhan lewat Bapak. Dikasihnya 5 juta. Wah, tiung-tiung saya saudara. Aman saya berangkat. Iya. Tuhan sudah sediakan saudara. Bukan kita yang cari berkat. Berkat yang mencari kita. Yang mengikuti kita. Iya. Harus tahu ini. Saudara punya Grab. Sudah Tuhan sediakan itu. Halo. Tolong Pak. Udah disediakan itu sudah. Tenang aja.
Asal setia sama Tuhan. Persoalannya kan karena nggak setia kan gitu ya. Maunya hidup semau gua, nggak usah kita perlu firman. Karena firman nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh makan darah. Mesti berdoa. Harus baca Alkitab. Apa firman Tuhan itu? Kalau dulu saya nggak usah makan darah pun oke. Minum-minum, main judi, berdukun, ngomong kotor, bebas semua. Sekarang pas ikut Tuhan nggak boleh main kartu lah, nggak boleh main judi, nggak boleh berdukun, apa-apaan ini firman Tuhan. Mereka kira firman Tuhan itu membelenggu, membuat melarat, seperti menekan. Iya, padahal saudara Yesus yang berkata dalam Lukas 11 ayat 28. Justru kalau kamu mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, hidupmu justru berbahagia. Ini kebahagiaan itu. Iya, gak usah khawatir saudara. Saudara punya pedagang keliling bisa. Dalam kitab Mazmur 37 berkata apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepada. Langkahmu akan ditetapkan. Oh, di sana nanti ada yang jualan. Tetangga apa yang membeli? Datang sana bawa motor mobil. Ada yang beli. Ditimbulkan tuh yang mesti berangkat ke sana. Kan begitu cara Tuhan ini saudara. Yang penting saudaraku, kita betul-betul menjadi pelaku firman. Termasuk di sini kalau ada yang mencoba kita di sini berbuat jahat. Lihat ayat ini. Bertujuh jalan mereka datang kepada kita. Tetapi bersatu jalan mereka datang kepada kita menyerang. Tapi Tuhan ngomong, bertujuh jalan mereka akan lari dari depan. Apa nggak luar biasa itu Tuhan ini saudara? Jangan kita membatasi Tuhan bekerja di kita oleh karena kita tidak percaya kepada firman-Nya, saudara. Percayakan hidup kita, saudaraku, ke tangan Tuhan dengan mau menjadi pelaku firman-Nya. Sehingga saudaraku nanti apapun yang menimpa kita diberkati. Ini saya tahu nih, karena kami udah beribadah. Kami diberkati pasti. Kan begitu ya. Datang misalnya yang menyerang penderitaan, oh tenang saja, Tuhan pasti tolong kita kok. Tuhan tolong kita, firman-Nya ngomong begitu, kan gitu kita ngomong saudara. Iya. Bahkan di sini dibilang, kamu akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kamu akan menjadi naik, bukan turun. Wah, ini janji-janji Tuhan ini saudaraku akan tergenapi kepada kita saudara. Itulah sebabnya saudaraku, kita harus mau mendengarkan firman. Membaca firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam firman itu. Karena firman itu adalah Yesus sendiri, saudara. Firman itu adalah Allah. Firman itu sudah jadi manusia. Nah, kalau kita menghidupi firman dengan melakukannya, kita sedang menghidupi Tuhan Yesus di perjalanan kita. Sehingga hidup kita pasti dan pasti kita diberkati. Ditolong. Apapun mungkin kita menghadapi kesulitan dan lain-lain. Tuhan pasti buka jalan kepada orang percayanya. Pasti. Seperti tempo hari, Pak ini udah diblokir semua. Meskipun semua orang memblokir tentang jalan itu usaha pekerjaanmu. Tuhan pasti bisa membukanya kembali saudara. Gitu Yesus namanya. Asal mau hidup di dalam firman Tuhan. Sebab itulah saudaraku, teruslah tinggal di dalam firman Tuhan dan melakukannya. Malah kalau kita sudah mulai sungguh-sungguh, mari kita semakin bersungguh-sungguh lagi. Maka ukuran yang kita pakai untuk mengukur, kata Markus 4, akan diukurkan kepada kita. Malah lebih lagi daripada itu, akan dicurahkannya kepada kita berkelimpahan